Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Sebelum kita memulai pelajaran sejarah kebudayaan Islam, itu bab tentang Khulafaur Rasyidin, marilah kita membaca doa dan diteruskan dengan surat-surat pendek, salah satunya surat Waqiah. Semoga sebelum kita memulai pelajaran, ilmu kita bermanfaat fitini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan dengan surat pendek Al-Waqiah. Terima kasih anak-anakku semuanya. Kita lanjutkan menyanyikan lagu Mars wa Subhanul Watan karangan Kiai Haji Wahab Fatullah, salah satu pendiri tokoh NU yang mendirikan Mars Subhanul Watan. 1, 2, 3. Sebelum Bapak Anam melanjutkan materi, seperti biasanya Pak Anam akan mengabsen meriksa kehadiran. Absen nomor 1, nomor 2, 3, alhamdulillah semuanya masuk. Anak-anakku semuanya, nanti Pak Anam akan menjelaskan tentang periode Khulafaur Rasyidin. Salah satunya adalah kisah teladan sahabat Abu Bakar As-Siddiq, salah satu sahabat yang mempercayai pertama kali Nabi Muhammad Isra Mi'raj. Ya, sebelum Pak Anam menjelaskan tentang Khulafaur Rasyidin, Pak Anam akan memberikan soal pemantik kepada kalian semuanya yang berkaitan dengan materi Khulafaur Rasyidin, termasuk satunya adalah sahabat Abu Bakar. Baik anak-anak, pada pagi hari ini Pak Anam akan menampilkan video terkait kisah teladan sahabat Abu Bakar, kegiatan literasi membaca. Nanti kalian semuanya mencatat poin-poin penting dalam materi yang ditampilkan oleh Pak Anam. Nanti Pak Anam akan membuat beberapa kelompok, ya. Satu kelas ini, tiap kelompok nanti mengidentifikasi kisah teladan sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Setelah itu nanti kalian akan berdiskusi setiap kelompok masing-masing untuk mempresentasikan. Pak Anam akan menjelaskan bujang-bujang, yaitu terkait dengan materi sahabat Abu Bakar. Nanti video ini sampai amati. Abu Bakar lahir pada tahun Gajah 573 Masehi atau tahun ketiga, lebih muda dari Rasulullah SAW. Abu Bakar mempunyai nama asli Abdullah bin Quhafah Utsman bin Amir bin Amru bin As'ad bin Taim bin Murrah
Al-Tamimi. Singkatnya, Abdullah bin Abi Khufah Al-Tamimi, garis keturunan, bertemu dengan garis keturunan Rasulullah pada Murrah bin Ka'ab, yaitu kakek ketujuh. Jadi Abu Bakar ini keturunan Rasulullah yang ketujuh dari kakeknya. Di masa jahiliyah sebelum masuk Islam, Abu Bakar bernama Abdul Ka'ab. Kemudian setelah masuk Islam, namanya diubah oleh Nabi Muhammad menjadi Abdullah. Nama panggilan banyaknya adalah Abu Bakar As-Siddiq, Al-Atiq, Abdullah, dan Abdul Quhafah. Namun yang paling dikenal adalah Abu Bakar As-Siddiq. Tahukah kalian kenapa namanya Abdullah? Tapi ia lebih dikenal dengan Abu Bakar karena ia orang dewasa laki-laki yang pertama kali masuk Islam, yang diberi julukan kunyah nama Abu Bakar. Abu Bakar artinya pelopor pagi hari. Ia adalah orang laki-laki yang melopori masuk Islam dengan segera setelah Rasulullah menerima wahyu. Namun julukan inilah yang kemudian sering banyak dipakai. Abu Bakar mendapat gelar kehormatan di belakang nama, yakni gelar As-Siddiq, yang berarti orang yang jujur dan dibenarkan Rasulullah. Beliau orang memang dikenal orang yang selalu membenarkan Rasulullah, terutama dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Di tengah pertentangan, ejekan, dan tidak kepercayaan orang kafir, Abu Bakar adalah orang yang paling gencar membenarkan peristiwa Isra Mi'raj. Oleh karena itu diberi gelar As-Siddiq. Abu Bakar adalah orang yang paling gencar membenarkan peristiwa Isra Mi'raj. Karena itu di belakang nama beliau diberi gelar As-Siddiq, singkatnya Abu Bakar As-Siddiq. Pada masa jahiliyah, Abu Bakar adalah seorang pedagang yang sukses. Ia banyak melakukan perjalanan dagang dan termasuk orang yang sangat giat dan tekun. Setelah masuk Islam, ia menggunakan hartanya untuk menopang perjuangan Rasulullah SAW. Karena Abu Bakar termasuk sahabat yang dermawan. Abu Bakar adalah orang yang jujur, baik hati ketika Rasulullah mendakwakan Islam. Ia menerima ajaran tersebut dengan penuh keyakinan, sangat mencintai Islam, dan berusaha keras menyebarkannya, terutama kepada sahabat-sahabat dekatnya. Di antara sahabat Abu Bakar yang masuk Islam adalah Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Abdullah bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talhah bin Abdullah. Abu Bakar menyayangi para sahabat lain dan rela berkorban demi mereka kesetiakawanan. Di antaranya dibuktikan kerelaan memerdekakan Bilal bin Rabah. Waktu itu sahabat Bilal yang berstatus budak masuk Islam. Namun kemudian pemiliknya mengetahui dan menyuruh sahabat Bilal keluar dari Islam. Sahabat Bilal menolak. Akhirnya Bilal disiksa dengan kejam. Mengetahui hal ini, sahabat Abu Bakar mengeluarkan hartanya dan membebaskan Bilal, statusnya sebagai budak. Sejak saat itu Bilal menjadi orang merdeka. Abu Bakar juga santun dan bijaksana, namun tetap tegas teguh memegang prinsip. Para sahabat lain mengagumi dan menghormati. Menjadi penguat sahabat-sahabat lain yang mengalami cercaan, gangguan, dan sisaan kaum kafir Mekah. Abu Bakar adalah sahabat karib Rasulullah yang setia mencintai Rasulullah, begitu setia dan cintanya kepada Rasulullah, ia rela mempertaruhkan harta nyawanya demi membela Rasulullah. Hal ini membuktikan di saat Allah memerintahkan hijrah, ia tidak hijrah ke